Shalom Gatsero. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Meskipun pada minggu kali ini kita masih belum bisa bertatap muka, tapi itu semua tidak mengurangi rasa syukur kita, sukacita kita pada hari ini. Amin. Karena hari ini kita mau bersukacita, kita mau merayakan Paskah. Karena Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menyerahkan nyawanya menebus dosa kita semua. Sebelum kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, kita mau berdoa, kita menyatukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, hari yang indah Kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, beribadah dengan tubuh yang sehat, itu semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau hadir, Kau menjamah kami, memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, Bangkit Gereja Tuhan. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Ini adalah hari kemenangan untuk kita semua karena kita telah ditebus dari dosa, kita telah diselamatkan dari maut. Haleluya.
tepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya penebus Tuhan. Galakkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita mau bertepuk tangan, tepuk tangan. Kita memuliakan namanya. Haleluya Tuhan, Kau selamatkan jiwa kami Tuhan. Oh, Kau satu-satunya penebus. Kau yang kalahkan maut, dan Kau yang bangkit dan hidup Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, karena Kau Allah penebus kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau bersorak-sorai Bapa untuk kemenangan yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Kami telah ditebus dari maut Tuhan. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Hey, haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sungguh anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau bersyukur untuk penyelamat kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita menyerahkan hidup kita pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
rasakan damai-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah hidupku.
penyelamat kami ya Bapa. Kaulah satu-satunya penyelamat kami yang mau menyerahkan nyawamu untuk kami ya Bapa, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Sungguh karunia yang besar Tuhan jika Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu yang Kau kasih ya Bapa. Biarlah Kau ajarkan kami untuk tetap setia Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa bahagia, dalam keadaan apapun kami mau tetap setia pada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan acara kami, ibadah kami selanjutnya hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan Katsero, dimanapun kalian berada. Senang hari ini kita berjumpa kembali di ibadah Paskah yang istimewa ini. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami mengucapkan selamat bergabung. Kami senang menyambut rekan-rekan sekalian. Mungkin kalian belum tahu apa itu Katsero. Komunitas Katsero adalah komunitas remaja dan pemuda GSCR Hidup Madiun yang biasanya setiap hari Minggu kami beribadah pada pukul 8 lebih 45 menit di lantai 2 ruang Ebenezer. Kami senang suatu saat nanti rekan-rekan yang lain yang belum bergabung dengan kami akan bersama-sama beribadah bersama kami di hari-hari selanjutnya. Hari ini kita merayakan Paskah, Hari Kebangkitan Yesus. Tetapi perayaan Paskah tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keseruan lomba-lomba, gak ada kemeriahan acara istimewa, gak ada pertemuan langsung dengan rekan-rekan komunitas Katsero yang kita kasihi. Mungkin teman-teman merasa Paskah tahun ini kurang wow, kurang berarti, atau kurang berkesan ya. Kita mungkin kecewa dengan keadaan ini. Kok kita kehilangan momen keseruan dan keceriaan Paskah ya. Kita sedih karena aktivitas ibadah kita terbatas saat ini. Mungkin juga terlintas dalam pikiran kita. Apakah hanya dengan beribadah Paskah secara online ini kita bisa dapat berkat istimewa? Di antara kita banyak yang sudah merayakan Paskah lebih dari sekali dalam hidupnya. Ada yang lebih dari 10 kali, ada yang lebih dari 20 kali, bahkan ada yang mungkin lebih dari 30 kali sudah merayakan Paskah selama hidupnya. Setelah kita berulang kali merayakan Paskah, apakah arti Paskah masih berkesan mendalam bagi kita, terutama dalam kondisi yang seperti ini? Meskipun perayaan Paskah kita tidak seperti sebelumnya, tetapi makna Paskah yang sesungguhnya tidak bisa kita abaikan begitu saja. Seperti kita tahu bahwa bagi kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru, Paskah berarti hari kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia rela mati dan mengorbankan dirinya di salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tapi apakah kebangkitan Yesus benar-benar nyata? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5-8. Di situ dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri ke banyak orang. Di antaranya adalah kepada Kefas, yaitu Petrus. Kemudian kepada ke-12 muridnya, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali. Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Lalu dia menampakkan diri kepada Yakobus. Di ayat 7 dikatakan Yesus juga menampakkan diri kepada semua rasul. Dan terakhir Paulus mengatakan dia menampakkan diri juga kepada dirinya, kepada Paulus. Puji Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, yang benar-benar telah bangkit dari kematian. Jika Kristus hanya mati dan tidak bangkit, apa jadinya kita ini? Apa yang terjadi dengan kita? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan,
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Pemberitaan Injil dan kepercayaan kita sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, semua jerih lelah pengorbanan yang telah dia lakukan dalam penginjilannya, bahkan nyawanya juga terancam karena pemberitaan Injil, ada hal yang tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 30-32. Kemudian apa jadinya kalau Kristus tidak bangkit? Kita ini menjadi pendusta, firman Tuhan bilang. Kita menjadi pembohong. Kita bicara tentang Yesus yang bangkit, padahal sebenarnya enggak kenyataannya. Di ayat 15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Yang ketiga, bagaimana jadinya jika Yesus tidak bangkit? Kita semua ini masih hidup di dalam dosa. Di ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jika Yesus tidak bangkit, penebusan Kristus berarti tidak berhasil. Iblis masih menguasai hidup kita. Kita tidak bisa menang atas dosa. Jadi dosa masih menguasai hidup kita. Apa yang terjadi jika Kristus tidak bangkit? Akhir hidup kita setelah di dunia ini adalah kebinasaan. Firman Tuhan bilang kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Karena Kristus hanya dapat menyelamatkan kita di dunia ini saja. Selanjutnya setelah kita tidak ada di dunia ini lagi, kita binasa. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada artinya. Di ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi hari ini kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa sesuatu yang besar, yang luar biasa bagi kita. Kebangkitan Yesus membawa hal yang penting bagi kita. Karena dengan Yesus bangkit, kita mempunyai pengharapan. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan bagi kita. Yesus berjanji akan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Kita percaya Yesus adalah juru selamat yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kita. Kita percaya dia sanggup mengampuni segala dosa kita dan memulihkan hidup kita. Kepercayaan akan Kristus selama kita di dunia ini, itu bukan hal yang sia-sia. Bukan kebinasaan kekal yang kita dapatkan. Karena kita juga akan dibangkitkan dan bersekutu dengan dia suatu hari kelak. Kita akan berjumpa dengan juru selamat kita dan hidup bersama dengan dia selamanya. Pengharapan yang luar biasa yang kita hanya bisa dapatkan di dalam Yesus, karena Yesus sudah bangkit. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang kita kerjakan bagi Tuhan, jerih lelah yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga dan mahkota kekal bagi kita yang setia kepadanya. Jadi di dalam Kristus ada pengharapan. Dengan kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan.
hidup kita ini tidak hanya sampai di sini saja, kemudian selesai. Ada pengharapan setelah kita tidak ada di dunia ini. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa lain yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa iblis sekalipun telah dikalahkan. Yesus telah menang. Karena Yesus bangkit dan menang atas maut. Kita juga akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama dengan Dia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 49 sampai 54. Dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dikatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Jadi Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis dan Dia menang. Di dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kuasanya sangat dahsyat. Nyata dalam kebangkitan Yesus. Kuasanya yang besar juga mampu menolong kita melalui masa-masa sulit dan memberi kemenangan kepada kita. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membawa perubahan yang besar. Ketika Yesus menghampiri murid-muridnya setelah Dia bangkit, kondisi murid-murid dalam keadaan takut, putus asa, kecewa. Mereka melihat guru mereka sudah mati. Gak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Bahkan ada murid-muridnya juga yang akan kembali lagi, berencana kembali lagi untuk menjadi penjala ikan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 dan pasal 21 ayat 2 sampai 3. Mereka putus asa. Guru yang mereka puja, yang mereka saksikan melihat mengadakan banyak kali mujizat, ternyata sudah mati. Tetapi pada saat Yesus menghampiri mereka setelah Yesus bangkit, mereka kembali bersemangat. Mereka kembali lagi bergairah untuk mengikut Tuhan. Bahkan setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, mereka dengan berani menyatakan Injil kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang telah mati dan bangkit. Bahkan kita tahu banyak di antara mereka yang bahkan rela mati bagi Yesus, disiksa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Perjumpaan dengan Yesus setelah Yesus bangkit, murid-muridnya menjadi dibukakan kembali bahwa guru mereka, guru yang mereka ikuti selama 3 tahun, itu bukan guru yang palsu, bukan guru yang hanya berkata saja, tetapi guru yang menepati janjinya. Guru yang berkuasa, yang punya kuasa, yang luar biasa. Bagaimana dengan kondisimu saat ini? Apakah sedang dalam keputusasaan, hilang pengharapan, kecewa karena Tuhan belum menjawab doa-doamu? Hari ini mari kita datang kepada Yesus. Rindukan Dia menyatakan pribadi dan kehendaknya dalam padamu. Dia adalah pribadi yang senang untuk ditemui. Dia Tuhan yang hidup, yang mendengar semua seruan kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saat kita datang kepadanya, kita akan mendapatkan kekuatan, kedamaian, iman kita dibangkitkan untuk terus maju. Jadi meskipun hari ini Paskah, kita tidak merayakan
seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak diwarnai dengan kemeriahan dan keseruan, tetapi pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan tidak berhenti. Karena melalui kebangkitan Kristus, kita mendapatkan pengharapan, keselamatan kekal, dan kita dengan yakin dapat berkata, Yesusku dahsyat, Dia Tuhan yang berkuasa. Pakailah saat-saat ini di mana banyak waktu kita berada di rumah untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menyembah memuji Tuhan. Karena Dia yang sudah mengasihi kita sedemikian besar, layak mendapatkan prioritas kita dalam hidup. Kita tidak akan menyia-nyiakan hidup dan pengiriman kita akan Tuhan jika kita tahu betapa besar arti kebangkitan Yesus bagi kita. Kiranya melalui renungan yang singkat hari ini, kita diteguhkan kembali, kita diingatkan kembali. Dan kita bersyukur kepada Dia, Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang memberikan janjinya yang ajaib, mempengharapan kepada kita. Sebelum kita menutup di dalam doa, kita akan nyanyikan satu lagu, Sebab Dia Hidup, Ada Hari Esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita berdoa. Tapi sebelumnya saya mengajak rekan-rekan yang ada di rumah untuk memeriksa hati kita. Apakah selama ini kita menyia-nyiakan kebangkitan Yesus yang sudah luar biasa ini bagi kita? Kita tidak mengerti mengapa Yesus bangkit bagi kita. Hari ini kita diingatkan kembali, kita diteguhkan kembali bahwa kita patut bersyukur karena Allah bangkit, karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup. Ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan karena kebangkitannya. Jadi setelah kita mendengarkan firman hari ini, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan pengiringanmu akan Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Karena Dia sudah menebus kita dengan nyawanya. Dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia sudah korbankan dirinya. Kuasa-Nya yang besar dan dahsyat itu tersedia bagi kita. Jika rekan-rekan Katsero ingin hidup lebih sungguh-sungguh lagi, taruh tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, hari ini aku mengerti bahwa sesuatu yang luar biasa yang aku dapatkan dengan kebangkitan-Mu. Karena itu aku berjanji di hadapan-Mu Tuhan pada hari ini. Aku akan lebih setia kepadamu. Aku akan lebih sungguh-sungguh hidup di hadapan-Mu. Aku akan lebih sungguh-sungguh melayani Engkau. Aku akan memakai waktuku dengan baik
untuk bersekutu dengan Engkau. Aku akan mencari wajah-Mu. Dan aku akan menemukan Engkau. Aku akan menemukan kehendak Tuhan. Aku akan menemukan damai sejahtera Tuhan. Aku akan menemukan kekuatan pada saat aku bersekutu dengan Engkau. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena dengan kebangkitan-Mu kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Bahkan hidup kami bukan menjadi hidup yang sia-sia. Hidup kami bukan kemalangan. Tapi hidup kami adalah hidup yang luar biasa. Yang mempunyai pengharapan. Yang mempunyai arti yang luar biasa. Tuhan, pulihkan kami hari ini. Biarlah di hari istimewa ini kami mulai kembali pengiringan kami akan Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kapanpun kami ada datang kepadamu, Engkau mendengar seruan kami. Kami berdoa buat rekan-rekan God's Arrow yang dalam keadaan putus asa, di dalam keadaan kecewa, yang tidak berpengharapan Tuhan, yang hilang pengharapan, putus pengharapan. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, Kau memberikan sukacita, Kau memberikan pengharapan, iman mereka dibangkitkan kembali. Mereka berharap kepada Tuhan. Dan karena kami percaya, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan disia-siakan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah mengakhiri ibadah online. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan terus akan berlanjut dalam hidup kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua rekan-rekan yang sudah beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tetap berkarya bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.